Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi man walah wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Al-Imam Ibn Rajab Al-Hanbali menyebutkan dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, kata beliau, wa kana ba'du salafi yakhtimu fi ayami ramadana fi kulli thalathi layalin. Sebagian salaf dulu menyelesaikan Al-Quran pada salat malam mereka, pada salat tarawih mereka, fi kulli thalathi layalin, di setiap 3 hari sekali. Waba'duhum fi kulli sab'in. Sebagian mereka ada yang menyelesaikan 7 hari sekali. Waba'duhum fi kulli ashrin. Sebagiannya ada yang menyelesaikan pada 10 hari. Kata beliau, kata Al-Imam Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah ta'ala, kana as-salafu yatluna al-Qur'ana fi syahri Ramadana fi salati wa ghairiha. Dulu para ulama salaf mereka membaca Al-Quran di bulan Ramadan ketika salat dan di selain salat. Artinya menyelesaikan bacaan Al-Qur'annya. Kana al-Aswadu rahimahullah ta'ala yaqra'ul Qur'ana fi kulli lailataini fi Ramadana. Al-Aswad rahimahullah ta'ala dulu membaca Al-Quran, menyelesaikannya di setiap 2 malam di bulan Ramadan. Wa kana an-Nakhai yaf'alu dhalika fil 'ashr al-awakhir minhu khassatan. Dan Al-Imam Ibrahim An-Nakhai melakukan hal yang sama tersebut di 10 terakhir secara khusus di bulan Ramadan. Wa kana Qatadatu yakhtimu fi kulli sab'in da'iman. Dan dulu Al-Imam Qatadah rahimahullah ta'ala menyelesaikan bacaan Al-Qur'annya di setiap 7 hari sekali. Wa fi Ramadana fi kulli thalathin. Dan ketika di bulan Ramadan di setiap 3 hari sekali. Wa fil 'ashril awakhiri kulli lailatin. Dan di 10 terakhir di bulan Ramadan beliau menyelesaikan bacaan Al-Qur'annya di setiap malamnya. Bukan li Syafi'i fi Ramadana 60 khatmatan yaqra'uha fi ghairi sholati. Dulu Imam Syafi'i Muhammad bin Idris alaihi rahmatullah di bulan Ramadan menyelesaikan 60 kali membaca Al-Quran di selain salat. Wa Nabi Hanifah nahwuhu. Dan Imam Abu Hanifah pun semisal dengan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Bahkan disebutkan oleh Al-Imam, oleh penulis maksudnya, Imam Qatadah rahimahullah ta'ala yadrusu Al-Quran fi syahr Ramadan. Belajar Al-Quran di bulan Ramadan. Nah, kana Zuhri idza dakhala Ramadan qala innama huwa tilawatul Qur'ani wa it'amut ta'ami. Al-Imam
Az-Zuhri rahimahullah ta'ala ketika masuk bulan Ramadan, beliau katakan bulan Ramadan bulan yang baca Al-Quran dan memberikan makanan, bersedekah. Qala Ibnu Abdul Hakim, beliau menceritakan keadaan Imam Malik rahimahullah ta'ala. Kana Malikun idza dakhala Ramadana Ramadanu Ramadana nafara min qiraatil hadisi wa majalisi ahli ilmi wa majalisi ahli ilmi atau mujalasati ahli ilmi. Beliau menceritakan, Ibnu Abdul Hakim menceritakan Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala ketika masuk bulan Ramadan, beliau berpaling dari membaca hadis, dari mujalasah ahli ilmi, duduk-duduk bermajelis membahas ilmu dengan para ahlul ilm, wa aqbala ala tilawatil Qur'ani minal mushafi, dan kembali ke membaca Al-Quran. Beliau menghadapkan dirinya, artinya membaca Al-Quran dari mushafnya. Nah, keadaan yang sama juga disebutkan Sufyan Ats-Tsauri. Di dalam Ramadan taraka jami'al ibadah wa aqbala ala tilawatil Qur'an. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala ketika masuk bulan Ramadan meninggalkan ibadah-ibadah yang biasa beliau lakukan dan lebih membaca Al-Quranul Karim. Nah, wa kanat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha taqra'u fil mushafi awwal an-nahari fi syahr Ramadan fa idza tala'at asy-syamsu namat. Ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha di awal pagi beliau biasa membaca Al-Quran. Ketika bulan Ramadan, ya, ketika matahari terbit beliau pun tidur. Ahibatul kiram rahimani wa rahimakumullah, dari apa yang disebutkan tadi, bahwasanya salafun salih rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah, ketika masuk bulan Ramadan mereka lebih semangat dalam membaca Al-Quran, di salati wa ghairi salah, apakah ketika salat ataupun di selain salat. Bahkan serasa sulit untuk menandingi mereka, untuk menyaingi mereka ketika membaca sirah mereka, menyelesaikan bacaan Al-Quran sekian puluh, 60, nah, setiap 3 hari sekali dan seterusnya. Nah, sehingga apa yang kita miliki, apa yang kita mampu, kita usahakan untuk bisa maksimal di bulan ini, di bulan Ramadan. Apa yang kita bisa berikan, tenaga yang kita miliki, apa yang kita bisa curahkan terkhusus di bulan Ramadan, maka berikan. Ketika bisa membaca Al-Quran di setiap salawat, maka baik bagi dia. Atau di waktu-waktu yang lain, ketika membaca Al-Quran atau ketika mendengarkan tilawatul Quran di shalah, demikian juga ketika mendengar bacaan Al-Quran di salat yang begitu panjang, maka hatinya merasa senang karena mungkin tidak dia dapati di waktu-waktu selain Ramadan. Tidak dia rasakan letih yang sekarang dia rasakan di selain bulan Ramadan. Dia tidak merasakan kaki yang pegal misalkan di selain bulan Ramadan. Tidak merasakan mata yang begitu capek, ngantuk di selain bulan Ramadan. Maka ini pembeda antara kita, atau pembeda antara bulan Ramadan dengan di selain bulan Ramadan tadi. Lelahnya yang kita alami, kita niatkan lillahi subhanahu wa ta'ala. Kita mengharap pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dari Allah azza wa jalla, mengharap keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala, mendapatkan keberkahan, kemudahan di dunia wal akhirah. Nah,
Kemudian ahibatul kiram rahimani wa rahimakumullah, mengingatkan kembali talabah. Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita semua, Rasulullah alaihi salatu wasallam, man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uh, fa ilam tajidu ma tukafi'unah fad'ulahu bil khair hatta taraw annakum qad kafatumu. Rasulullah SAW mengingatkan, man sana'a ilaikum ma'rufan, barang siapa yang berbuat baik kepada kalian, nah, maka balaslah kebaikan tersebut. Seandainya kalian tidak mendapati sesuatu yang bisa membalas kebaikan mereka, maka doakan kebaikan. Ya, doakan kebaikan. Ya, yang itu bisa menjadi atau sama dengan apa yang telah mereka berikan. Artinya kalian telah mencukupi dari apa yang telah mereka berikan. Nah, kebaikan yang diberikan oleh orang-orang yang telah memberi kepada kita semua, maka doakan kebaikan. Dalam hadis yang lainnya, da'watul mar'il muslimi bidhahil ghaibi mustajabatun. Iya. Doa seorang muslim tanpa diketahui saudaranya mustajabatun, dikabulkan. Maka doakanlah kebaikan, doakan istiqomah, doakanlah sekian banyak kebaikan kepada orang-orang yang telah berbuat baik. Iya. Orang-orang yang telah berbuat baik, apakah yang terlihat ataupun tidak terlihat. Tiap hari kita dilayani, ya, talabah, abahnya menyiapkan sekian banyak hidangan, sekian banyak makanan, maka fad'u lahum bil khair di dunia wal akhirah. Nah, karena mungkin untuk kebaikan yang bisa diberikan, artinya membalas kebaikan mereka, mungkin sulit, artinya mungkin susah untuk menyamainya. Minimalnya doakan kebaikan untuk mereka. Da'watul mar'il muslimi bidharil ghaib atau li akhihi bidharil ghaib mustajabah. Dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Dikabulkan Allah Azza wa Jalla. Nah, sehingga doakan kebaikan. Jangan lupa apa yang antum sudah rasakan saat ini, itu pun sekian banyak andil dari aba-abanya, dari orang tua kita semua, dari orang tua antum semua di sini. Maka jangan lupa berdoa, doakan terlebih di awqat mustajabat, di waktu-waktu yang dijabahnya doa, bainal adzan wal iqamah, ya, di thuluthil akhir min al-lail ila akhirih. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Cukup insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.